Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Engineer TV. Hari ini kita akan ngebahas tentang kewajiban engineering di gedung bertingkat atau di gedung ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara gedung, banyak sekali teman-teman ya. Ada kantor, apartemen, hotel, rumah sakit, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, jadi tugas engineering itu apa sih teman-teman ya? Nah, yang pertama kita akan ngupas ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada melaksanakan pekerjaan. Nah, melaksanakan pekerjaan itu apa aja? Jadi di sini saya membagi menjadi beberapa poin teman-teman. Poin pertama yaitu operasional gedung. Nah, kalau kita bicara operasional gedung, tergantung dari gedung tersebut. Gedung tersebut operasional selama beberapa jam atau 24 jam atau hanya 2 jam atau 3 jam. Nah, biasanya kan gedung itu operasional selama 24 jam. Berarti teknisi harus ada terus dong, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, operasional gedung itu apa aja sih biasanya? Seperti lampu ya teman-teman ya. Jadi mungkin penerangan itu memang yang harusnya mati di siang hari ya teman-teman ya. Terus hidupnya di malam hari untuk area luar seperti itu teman-teman, lampu PJU, lampu koridor. Nah, itu kan memang dari tugas kita juga teman-teman ya, memastikan bahwa lampu tersebut menyala atau mati dengan jam operasionalnya. Kemudian ada air conditioner ya teman-teman ya, jadi AC teman-teman ya. AC itu nyalanya jam sekian atau jam sekian. Kemudian ada elevator, mungkin ketika sudah malam ya teman-teman ya, mungkin elevatornya di saving atau dikurangi dari biasanya teman-teman ya, mungkin elevatornya ada 4, terus kalau udah malam 2 doang yang dioperasionalkan karena saving juga ya, tergantung dari gedung masing-masing. Kemudian ada chiller, barangkali chillernya dimatikan ketika sudah office hour habis gitu teman-teman, jadi jam 6 malam sudah dimatikan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi tergantung dari gedung masing-masing ya, operasional gedung tersebut. Nah, kemudian ada swimming pool juga ya teman-teman ya, untuk mungkin ketika pagi bisa dicek apakah airnya berkurang atau tidak gitu loh ya teman-teman ya. Nah, kemudian poin kedua adalah perbaikan. Nah, perbaikan ini ada banyak juga teman-teman ya. Jadi perbaikan itu biasanya ada yang dari SWR ya, dari work request. Jadi maksudnya itu uh, komplainan teman-teman, komplainan dari sisi TR ya teman-teman ya. Jadi TR ini mendapatkan komplain dari penghuni ataupun tenan teman-teman. Jadi yang melalui TR teman-teman, TR ya, tenant relation. Jadi ketika ada komplainan, kita yang mengerjakan. Nah, kita by form tersebut teman-teman. Kalau di lantai 3 kita ngerjakan di lantai 3 teman-teman ya. Kemudian ada perbaikan WO ya teman-teman ya, work order. Biasanya perbaikan ini di area kita sendiri teman-teman nih, public area ataupun common area yang meliputi seperti toilet ya teman-teman. Intinya bukan di area unit ataupun di tenan-tenan ataupun di ruangan kantor-kantor yang tersebut teman-teman ya. Nah, ada juga sekarang yang menggunakan SAP teman-teman, jadi memudahkan petugas engineering sih teman-teman, sekarang ya makin canggih. Kemudian yaitu ada lagi perawatan alat. Nah, ini biasanya sangat dihiraukan oleh tim teman-teman. Jadi perawatan alat ini alat kita sendiri teman-teman ya. Maksudnya di sini kita harus jaga alat kita sendiri, jangan sampai alat yang dikasih oleh owner kepada kita sampai terbengkalai teman-teman. Padahal itu kan senjata kita untuk memperbaiki ya teman-teman, atau untuk perang seperti itu teman-teman. Jangan sampai senjata kita sendiri nggak ada atau rusak. Nah, itu kan yang jadi sangat repot. Nah, kemudian apa lagi? Tugas engineering. Nah, yang kedua adalah preventive maintenance. Nah, di sini preventive maintenance memang sangat harus diperhatikan teman-teman. Jadi preventive maintenance itu ya, kita bisa mengecek dari alat tersebut ya teman-teman, masih layak atau enggak. Mau ada preventive AC, panel listrik, ya pompa-pompa ya teman-teman, bisa cek bearingnya atau packingnya atau yang lainnya teman-teman ya. Kemudian dari tools kita juga kita bisa ngecek pokoknya semuanya teman-teman ya. Nah, terus juga jangan lupa bawa formnya. Jadi kita fungsi preventive maintenance ini kita bisa memperpanjang alat usia tersebut teman-teman ya. Jadi kita bisa mengecek apakah masih layak atau tidak nih alat tersebut untuk digunakan atau equipment tersebut seperti itu teman-teman. Jadi memang nanti kita bisa tahu nih, oh di tanggal sekian nih harus diganti gitu loh, karena kita udah ada datanya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di poin nomor 3 apa sih? Nah, poin nomor 3 itu melakukan inspeksi maupun log sheet. Jadi memang ini sangat penting teman-teman. Kadang-kadang petugas engineering sangat meremehkan teman-teman. Padahal log sheet ini adalah sangat dikhawatirkan teman atau dikhususkan, karena kita bisa melihat nih kejadian apa aja sih di ruangan tersebut, kan cuma orang profesional dong atau orang yang log sheet dong yang tahu gitu loh teman-teman. Kita bisa ngelihat grafiknya, pemakaian kemarin sama pemakaian sekarang, ada yang salah atau enggak seperti itu teman-teman ya. Terus kita bisa ngelihat area ruangannya itu bersih atau enggak atau kotor nih gitu teman-teman. Kemudian kita bisa ngelihat juga tuh
level dari RGWT tersebut atau rooftop tersebut ya, roof tank tersebut airnya ada enggak. Kadang-kadang kan ditembak doang gitu, tapi itu kan jangan sampai teman-teman ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian kita bisa cek suhu ruangannya ya teman-teman ya, AC-nya jalan atau enggak, suhu ruangannya kelembapannya seperti apa. Jangan sampai suhu ruangan tersebut panas gitu loh, padahal ini adalah ruangan trafo gitu teman-teman ya. Makanya sangat penting sekali bagi saya untuk lock sheet teman-teman ya. Nah, kemudian panel listrik kita bisa ngecek ya KWH-nya atau dari si terminasinya. Mungkin dengan kita melihat aja apakah ada yang kopong atau seperti apa, ada yang terbakar kan, nanti kan kita bisa mencatat ketika ada masalah di panel tersebut ya teman-teman ya. Nanti ada formnya, tinggal dicatat. Nah, kemudian poin yang terakhir nih, yaitu membuat laporan kepada leader ataupun SPV. Nah, buat laporan itu di mana? Di logbook biasanya. Jadi fungsinya logbook itu untuk serah terima atau handover kepada si berikutnya. Jadi ketika contoh kemarin teman-teman lupa nih ngerjain apa, nanti kan teman-teman bisa balik lagi tuh ke logbooknya teman-teman ya. Jadi pekerjaan apa sih dikerjakan kemarin, seperti itu teman-teman ya. Jadi agar petugas yang tidak tahu juga bisa tinggal ngebaca doang gitu teman-teman. Jadi petugas yang nggak masuk di hari itu tinggal ngebaca logbook bahwa kemarin itu ada progres ini loh, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa juga teman-teman harus koordinasi atau koordinator dengan SPP maupun leader teman-teman. Jadi biar nanti ketika ada temuan atau ada masalah ketika teman-teman bekerja, nah nanti SPP tinggal ngambil keputusan teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Pentingnya komunikasi ya teman-teman ya dalam bekerja ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, ada tambahan mungkin dari teman-teman. Cukup sekian dari saya, salam engineer.